warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami dengan suasana dan nuansa program yang berbeda di talk show ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oke, kali ini dengan gua Fajri yang akan memandu acara ini hingga akhir. Dan tentunya yang gak kalah keren dengan episode-episode sebelumnya. Tema pada episode kali ini kita akan membahas tentang bincang-bincang seputar organisasi. Tanpa basa-basi, kita langsung saja sambut Rizky Hatta, mahasiswa KPI 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gupata, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Fajri. Alhamdulillah kalau dalam keadaan yang sehat walafiat. Oke, Gup, kita langsung aja kali ya bahas-bahas putar tentang tantangan dan rintangan dalam organisasi. Oke, baik. Coba dong Gup ceritain sekarang kesibukannya lagi apa nih kesibukannya? Oh ya, kemarin baru dilantik ya jadi Gubernur BEM FI UMJ. Jadi bagaimana nih perasaannya setelah dilantik menjadi gubernur? Oke. Sebelumnya Mas Fajri sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi kebetulan kesibukannya sekarang ya baca buku, terus ngurus organisasi sama akademik sih. Bahwa hari ini kita berada di sana di dua hal yang berbeda, akan tetapi punya kesinambungannya. Wah, kesinambungan. Oke, siap. Terus kalau bicara apa tadi? Selain kesibukan tentang dilantik ya, pelantikan jadi gubernur di BEM. Ya, kebetulan dilantik sebenarnya bagi saya ini amanah besar ya. Ketika saya dilantik disumpah saat itu bagi saya ada satu hal yang menurut saya selain bicara tentang lelah berpura sandiwara gitu, bahwa saya hari ini juga senang gitu bahwa saya dilantik. Tapi terlepas dari senang, saya juga merasa bencana bagi saya. Bencana dalam artian saya hari ini mengemban amanah yang besar. Saya punya tanggung jawab besar. Artinya masyarakat Fakultas Agama Islam harus saya bikin percaya lebih dan melihat kinerja saya yang benar-benar betul harus konkret gitu, dan saya tidak ingin mengecewakan hal itu. Makanya menurut saya juga ada satu bencana dan itu tanggung jawab yang besar gitu. Bencananya bukan kesulitan bagi saya, tapi tantangan buat saya. Gitu Mas Fajri. Oke, jadi di sini Gupata merasa memikul tanggung jawab yang berat ya, sebagai Gubernur BEM FI UMJ. Oke, Gupata, kalau boleh tahu nih, ada rintangan terbesar nggak selama berorganisasi, kayak misalnya ada masalah dalam akademik, atau mungkin bisa nge-manage antara akademik dan organisasi, atau mungkin malah no problem gitu, santai-santai aja, flat-flat aja gitu. Oke, bicara hal tersebut ya, bagi saya gini, ketika kita memilih sesuatu, pastinya kita juga harus tahu konsekuensi ataupun manajemen resikonya. Nah, di situ ada reasoning, proses pencarian bahwa kita itu harus melewati apa di sini sebelum kita memilih sesuatu. Bagi saya di situ dulu clearnya ya. Kedua, ketika sudah melewati hal tersebut, akhirnya kita apa? Kita mengerti untuk memilih hal tersebut untuk apa dengan konsepsi-konsepsi selanjutnya dan konsekuensi-konsekuensi selanjutnya. Jadi bicara konsepsi dan konsekuensi itu harus teman-teman taati juga. Teman-teman sebelum memilih harus punya konsep bahwa hari ini kita memilih sesuatu untuk apa. Dan ketika udah jelas konsepnya, akhirnya apa? Konsekuensi yang teman-teman ambil itu harus teman-teman terima ketika teman-teman udah melihat manajemen resikonya. Jadi, bagi saya, kalau bicara hal rintangan, bicara tentang menjadi problematik, itu bagi saya sudah satu hal yang pasti gitu. Satu paket ya tuh. Iya, tapi sebelum melewati hal itu dulu gitu. Nah, akhirnya kalau bicara tentang problemnya tentu ada karena sering sekali dan kita sering dibentrokan dengan acara organisasi yang bentrok sama kelas ataupun acara yang punya sifat keluarga atau apapun, dan beberapa paham yang lainnya itu sering berbenturan. Akan tetapi bagi saya itu bukan halangan, tinggal kita menempatkan situasi dan kondisi terbaik, menempatkan diri ya untuk menjalankan satu proses lainnya. Jadi bicara prioritas di sini bagi saya ada penempatan prioritas. Misalnya acara ini lebih penting ya, berarti acara ini prioritas gitu. Nah, kalau misalnya ada yang lebih penting ya acara yang lebih penting.
Satu hal, saya pernah waktu itu ada studi kasus ketika hari ini bentrok sama mata kuliah Ya. dan ada acara organisasi juga yang penting. Wah, bentrokan tuh. Iya. Nah, akan tetapi saya memilih untuk memasuki kelas dulu, ya kan. Saya memilih masuk kelas, belajar dulu, ya kan. Tapi ketika saya waktu itu urgent, katanya gitu. Oke, saya ke sana gitu dan saya meminta izin kepada Pak dosen gitu, jika boleh diizinkan. Dan alhamdulillah diizinkan saat itu karena beliau juga pernah menjadi aktivis juga saat itu. Oh ya. Ya udah, mungkin begitu. Jadi saya juga minta tugas lebih. Jadi ketika saya tidak masuk, mungkin pernah juga saya meminta apa tugas untuk saya ketika saya tidak masuk kelas gitu. Oh ya. Tapi juga saya di organisasi juga teman-teman organisasi saya yang hari ini satu kabinet sama saya ataupun satu bidang sama saya ataupun pernah jadi di bawah ketua umum itu selalu mencoba untuk saling membackup satu sama lain tanpa mengurangi tufoksional dari masing-masing yang mempunyai tufoksi tersebut. Begitu Mas Fazri. Oke. Jadi kalau bicara soal rintangan dalam organisasi, kita pertama harus menentukan konsep dulu ya. Kalau kita sudah menentukan konsep, kita harus siap dengan konsekuensi yang diberikan dari konsep tersebut. Kemudian juga ada prioritas di mana kita harus menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Kurang lebih seperti itu ya, Gub ya? Betul. Oke. Oke, Gub. Jadi selama ente berorganisasi ini, ada nggak sih kayak pelajaran yang bisa diambil dari organisasi tersebut? Pelajaran yang diambil dari Ya, organisasi. pelajaran yang diambil. Itu banyak kalau di organisasi ya. Coba dong ceritain. Bicara hal tersebut bagi saya balik kepada satu hal pemilihan ketika mendapat rintangan tersebut. Tadi udah clear ya. Ya. Tapi balik ke apa yang kita dapat. Bagi saya ketika mendapat sebuah pelajaran itu harus kita sepakati dulu bahwa kita hari ini harus mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Hikmah. Ya, contohnya gini, pernah juga ketika dalam suasana berduka gitu, itu bagi saya satu hal yang susah saya pahami. Ketika saya pernah dekat sama salah satu kader saya, waktu itu saya BPH zamannya Tum Risman di HMPKPI. Iya, Waktu itu Risman. saya kebetulan dekat sama beliau, ada salah satu wanita gitu di sana. Kita diskusi dan lainnya, bicara keorganisasian dan lainnya. Dan saya belum pernah bisa memahami sampai akhir katanya. Tahu akhir katanya nggak? Apa tuh? Beliau meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang belum saya pahami dan pelajaran betul buat saya. Saya ambil hikmahnya bahwa saya punya paham bahwa saya tuh memfloating gitu. Floating dalam artian ketika saya mau naik ketua umum di himpunan saat itu, setelah dari BP Tumisma, saya pengen banget karena dia punya cita-cita itu mau jadi bendahara umum saat ikut KPI leadership. Nah, di situ saya langsung pecah di situ bahwa ternyata saya pun udah floating, saya pun udah mencoba ikhtiar untuk memilih sesuatu. Allah memanggil gitu untuk mengambil beliau. Itu pelajaran bagi saya harus siap kehilangan. Itu konsep yang susah banget saya pahamin sampai sekarang. Kan tetapi bagi saya terlepas dari itu, saya bilang ini ada hikmahnya gitu. Dan itu sih sebenarnya yang buat saya berat gitu. Terus kalau yang lainnya gitu, tentu ada ya bicara tentang kasus prioritas gitu. Kadang juga di organisasi itu bermasalah gitu. Ada yang tahu kan yang pacaran atau apa, itu kan kita juga nggak bisa menyalahkan hal tersebut. Ya, tapi betul. perlu kita ketahui sebenarnya penyemangat beliau tuh, misalnya antara dua insan gitu. Akan tetapi harus kita pahami itu untuk penyemangat gitu, untuk menyemangati orang tersebut. Tapi terlepas dari hal tersebut, mereka harus menjalankan sesuatu itu profesional. Ya, sesuai tupoksi ya. Ya, sesuai fungsi juga. Nah, ini terjadinya kadang suka nggak profesional, menempatkan diri, masih ada yang suka berduaan dulu atau apa. Bagi saya harus tahu situasi dan kondisi dalam menjalankan sesuatu yang hari ini hadir. Dan pesan saya sih di situ, saya pengen
bentuk profesionalitas itu diimplementasikan dalam keorganisasian gitu. Itu di kasus yang sering lah. Iya, betul. Itu. Oke. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman organisasi Gupata, terutama kita harus siap kehilangan. Kehilangan di situ maksudnya dalam artian yang luas ya, hanya dalam kehilangan orang, tapi juga karakter kita atau mungkin bagaimana. Oke, selama Gupata menjadi ketua organisasi nih, ada nggak sih anggota yang tambeng nih, susah diatur atau keras kepala gitu? Oke. Tambeng atau susah diatur Susah ya? diatur. Oh, itu tentu selalu ada dalam Selalu ada ya? organisasian. Iya. Tapi satu hal, walaupun kita mempunyai sesuatu hal seperti itu, bagi saya tinggal memanagenya ya. Bagaimana kita menempatkan diri kepada satu sama lainnya. Misalnya saya punya Kominfo saat itu, saya menempatkan diri ke Kominfonya, seperti apa dia cara gaya komunikasi organisasinya. Saya ke bidang organisasinya, cara gaya komunikasi dan organisasinya kayak gimana, orangnya sukanya gimana. Misalnya saya ke karyaan, kalau di KPI itu juga ada kan, itu kayak gimana caranya. Jadi gimana kita itu menempatkan diri kepada masing-masing, karena mereka itu punya pahamnya sendiri-sendiri. Nah, jadi ketua umum ataupun dalam konteks yang membantu ketua umum itu bidang organisasi, itu harus mengerti sifat dari anggota maupun bidang yang hari ini hadir di dalamnya. Karakternya ya. Nah, pahami itu kalau teman-teman menjadi pemimpin gitu, karena di situ teman-teman harus tahu bahwa organisasi zaman sekarang lagi sedang kelimpungan dengan beberapa paham gitu. Dalam artian mereka selalu mengeluh tentang organisasi itu sekarang udah mulai sepi gitu. Itu sih. Dan satu hal, walaupun kita punya orang-orang tambeng, orang punya dan lainnya gitu, kita punya kader juga misalnya gitu. Bagi saya nggak jadi satu masalah. Karena teman-teman harus kasih stimulus seperti ini. Kita itu rekoneksi pola. Jadi rekoneksi ini adalah satu bentuk kita mahasiswa berprestasi tanpa piala. Itu yang teman-teman harus ada jasa gitu ya. Bisa jadi. Nah, artinya di sana ketika bicara tentang organisasi, bagi saya teman-teman harus stimulus hal itu, bahwa teman-teman ini adalah orang-orang berprestasi, ya kan, tanpa piala, tanpa achievement lebih, tapi teman-teman berprestasi di sana. Itu kalau menurut saya juga. Jadi bagaimana cara kita menanggapi orang yang keras kepala tuh mungkin kita menyesuaikan dengan karakter dia juga ya. Betul. Oke, baik, mungkin cukup sekian Gupata, kita lanjut lagi di segmen 2 setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di program Talk Show Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oke, menurut lu organisasi sekarang tuh relevan nggak sih, dan bagaimana situasi dan kondisi Ormawa sekarang? Oke. Menurut saya, bicara pertama dulu tuh sebelum relevan atau enggak, bagi saya udah satu hal yang perlu dijawab, bahwa relevan gitu. Relevan atau tidaknya organisasi itu tergantung isi dari organisasi tersebut. Substansinya ya. Betul. Secara paham kita bahwa organisasi itu harus meliputi apa dulu gitu. Bagi saya ada namanya juga harus ada bentuk pengabdian masyarakatnya. Harus juga ada bentuk intelektual, penawaran soft skill di sana. Dan ada juga bentuk penguatan karakter seseorang gitu, penguatan ya, bukan menjadikan seseorang. Bahkan kalau misalnya jadi seseorang itu lebih bagus. Terus juga di sana itu harus ada bentuk konkret dalam artian value dari organisasi tersebut. Harus ada nilai di sana dalam organisasi tersebut. Itu satu yang harus dipahami tentang relevansi atau tidaknya. Makanya bicara relevansinya itu harus ada di sana. Itu. Terus selanjutnya bicara tentang situasi Ormawa sekarang. Okay. Ya. Bagi saya Ormawa sekarang itu, organisasi mahasiswa Ormawa itu, betul. Selama nggak diisi sama orang-orang hipokrit, bagi saya orang-orang yang munafik itu harus kita hapuskan di situ. Itu satu dulu. Agar situasi Ormawa sekarang bisa berubah. Karena gini, Ormawa sekarang itu tidak bisa membaca situasi dan kondisi.
dalam sebuah gerakan. Makanya hari ini bicara tentang Ormawa hari ini seperti apa, sedikit klise kalau hari ini organisasi tersebut masih diisi oleh orang-orang hipokrit gitu. Ini Ormawa keseluruhan, bukan di Fakultas Agama Islam. Mungkin kalau saya kerucuti bakal beda gitu. Saya melihat ada di beberapa organisasi lainnya. Nah, artinya di sini organisasi tersebut harus tahu arah gerak dan apa yang menjadi tuju dari organisasi tersebut. Contoh misalnya gini, kita harus meliputi agama, sosial, politik misalnya gitu. Artinya ya organisasi tersebut harus kuat dalam landasan mereka gerakan dalam agama, sosial, politik tersebut gitu. Akhirnya terciptalah hal-hal yang kita inginkan. Mungkin seperti itu, Mas Fazri. Ya. Jadi soal relevan atau enggaknya suatu organisasi itu bisa kita lihat dari value atau nilai seperti itu ya. Salah satunya. Oke. Jadi Gup, apa yang lu rasain nih sebelum sama sesudah masuk organisasi? Jadi apa yang dirasain? Oke. Selama sesudah. Ya, sebelum dan sesudah. Oke. Sebelum itu kebetulan saya hari ini jujur-jujuran ya, saya itu pengennya kupu-kupu. Aduh, sama lagi. Kebetulan saya suka merancang motor, terus modif-modif gitulah, motor-motor tua. Kan maba tuh saya dulu waktu itu lagi gondrong bawa motor Astrea, ya kan, dibilangnya cutting gitu sampai, padahal bukan. Tapi satu hal, ketika saya flashback tersebut, ada flashback lainnya bahwa ketika saya waktu itu nongkrong di Jembatan Merah di samping kali saat itu saya maba. Saya jujur disuruh, ayo ikut LDH tuh ada, ayo ikut ini itu. Saya awalnya enggak, karena saya mau biasa-biasa aja. Kebetulan waktu itu juga sering perkumpulan gitu kan, mana anak Ilkom di FISIP, sampai waktu itu FISIP lagi kumpul aja semuanya saat itu seru banget gitu tanpa ada ya iming-iming lainnya, karena waktu itu cuma nongkrong, pikirannya mungkin gitu ya. Selepas dari SMA mau masuk universitas, tidak bicara tentang hal-hal yang sedikit sulit dan rumit gitu. Akhirnya di situ saya ngeliat enak nih begini nih nongkrong atau apa, tapi terlepas dari itu selalu ada kata bahwa hari ini kita pulang harus bawa daging. Wah, dalam. Terus ada juga bahwa saya diginin, regenerasi itu perlu, dan setiap dari mereka punya puncaknya masing-masing. Ada perlu tentang perubahan yang konkret dari setiap masanya. Saya percaya tentang kata itu, dan saya akhirnya mencoba untuk mengkorelasikan bahwa hari ini kita dibentuk dan dibenturkan akhirnya di situ. Ya, saya nggak ngerti secara gamblang kenapa akhirnya saya hadir di sini nih. Karena jujur akhirnya ada semacam penguatan masuk dalam diri saya. Akhirnya saya masuk organisasi. Itu akhirnya terus berjalan. Akhirnya saya ngerti organisasi itu apa. Dan bicara organisasi jurusan, organisasi eksekutif, legislatif, bahkan ada tingkat yudikatif saat itu juga. Saya kira ngerti apa itu semuanya gitu. Udah mulai nyaman berarti ya. Nah, di situ mulai, karena jujur pas semester 1 masih gamblang-gamblangnya. Nah, saya waktu itu ikutlah tuh salah satu pelatihan dari himpunan, itu latihan dasar himpunan saat itu. Saya dibenturkan gitu. Makanya saya bilang terbentur tuh di situ saya akhirnya kepo sama buku-buku dan lainnya. Saya juga bacaan pertama tuh catatan Sarung Demokrasi itu dari Sogi itu gara-gara ada salah satu pertanyaan dari cutting itu tentang hal mahasiswa dan lainnya. Tapi terlepas dari itu saya udah masuk dan dibenturkan, ada satu proses bahwa saya harus melanjutkan hal ini dengan bentuk kecintaan yang dihadirkan di sana.
bentuk kekeluargaan yang hadir di sana. Akhirnya saya mau dan mendalami itu di situ, dan proses-proses selanjutnya yang membuat hari ini sesudah saya masuk organisasi, saya mengerti betul apa arah gerak dan tujuan dari organisasi tersebut. Setelah teman-teman mengafirmasi itu, baru teman-teman bisa bicara tentang hari ini interpretasi teman-teman dalam organisasi itu apa, baru tahu di situ. Udah sih, kalau saya kayak gitu sesudah dan sebelum. Ya. Oke, jadi di sini ada pengalaman yang unik ya teman-teman. Jadi yang dari awalnya itu kayak pengen jadi mahasiswa kupu-kupu, malah sekarang justru malah jadi orang yang aktif dalam berorganisasi. Ya, oke, masih lanjut. Jadi pengalaman terbaik apa sih yang Gupata rasain selama berorganisasi? Coba dong ceritain. Pengalaman terbaik? Ya. Nah, sebenarnya pengalaman terbaik itu bukan ketika saya menjadi ketua umum dan lainnya gitu. Tapi ketika kita melihat adik-adik kita itu juara, misalnya lomba desain, lomba apa. Tuh. Karena jujur saya pernah semester 2 ikut lomba Fiverr namanya. Itu menang juara 2 lomba penulisan jurnalistik saat itu, dikasih pandangan tentang COVID gitu dah. Kita menang. Menurut saya itu buah hasil ketika kita proses dalam di organisasi tersebut. Prestasi ya berarti ya? Iya, nah saya senang di situ. Makanya pengalaman terbaik saya gitu, karena kebetulan kan saya tadi bilang saya orang yang kupu-kupu gitu kan. Ya. Terus ya masih pada pengen umumnya lah, pengen gondrong atau apa gitu-gitu yang udah cuma nongkrong-nongkrong. Tapi terlepas dari itu ternyata kita harus jadi gondrong yang bermakna sih. Saya pikir gitu, dan waktu itu kan juga juara. Ya. Terus juga saya senang gitu. Terus pas jadi BPH, pas jadi ketum, sekarang ke gubernur juga. Tapi proses pas saya jadi ketua umum ngelihat angkatan 22 saat itu 22, 21 bisa lomba menang, lomba futsal, lomba apapun. Yang sebenarnya KPI bukan anak futsal gitu, bisa juara juga atau apa sih, seneng gitu. Dan beberapa hal dari sana saya pikir itu buah yang saya perluin gitu. Karena apa yang kita tanam itu udah jadi gitu tuh. Ya. Jadi tuh barang kata gitu. Ya, bicara soal pengalaman terbaik, pasti juga ada dong pengalaman yang terburuk nih dalam organisasi. Mungkin boleh juga nih diceritain. Pengalaman terburuk? Ya, pengalaman terburuk. Saya nggak pernah nganggap itu sebuah hal yang buruk. Bagaimana itu Mas Fazri? Berarti luar biasa ya, hanya ada pengalaman terbaik berarti ya dalam organisasi. Sebenarnya ada, cuman bagi saya itu bukan hal terburuk. Wah, kan terburuk. Ya, terburuk. Kan kecuali pertanyaannya adalah pengalaman yang menyulitkan. Itu. Tapi menurut saya semuanya yang saya dapat itu hal-hal baik saya, karena tadi kan bicara di segmen pertama saya bilang kan hikmahnya gitu. Yang saya ambil itu hikmahnya. Jadi kalau bicara buruk jadi kayaknya kapus mulu gitu dalam benak saya. Gitu Mas Fazri. Oke, berarti Gupata ini orangnya sangat positive vibes ya, positive thinking. Jadi nggak ada pengalaman terburuk dalam organisasi. Hanya ada pengalaman yang terbaik ya Gup ya. Amin. Oke, sebelum kita tutup mungkin Gupata bisa kasih motivasi dan semangat untuk teman-teman yang nonton. Kasih tahu juga tips dan saran dalam memanage waktu antara akademik dan berorganisasi dengan baik. Oke. Pesannya ya. Bagi saya pesannya tuh cuma satu sih. Tentuin arah teman-teman dalam masuk ke universitas tersebut. Tentuin arah. Kalau bicara nanti ke Ormawa, nantinya teman-teman bakal ketemu namanya prosesi-prosesi yang bakal teman-teman jalanin. Bagi saya tidak atau iyanya mengikuti itu balik ke personalnya. Akan tetapi satu hal lagi, proses yang kita perlukan adalah ketika kita bisa melihat sesuatu itu menjadi indah dan kembang dalam pendirian tersebut, menjadi indah dalam pribadi tersebut. Dan pesan lagi satu lagi untuk maba 2023 gitu, carilah yang terbaik untuk proses mereka. Itu aja dari saya. Oke teman-teman, banyak banget pengalaman dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Gupata. Amin. Dan terima kasih untuk Gupata. Jangan lupa juga untuk tetap stay tune dan like dan di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa nih, kita juga akan ada episode selanjutnya dengan tamu yang masih rahasia di sini. Jadi kalian harus tetap stay tune, oke? Ya. Sekian program talk show ngos-ngosan ngobrol-ngobrol santai. Dadah.